Halo Sobat Pintu Berkat, senang bertemu kembali di Pintu Berkat channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam pengajaran hari ini. Saya ingin mengajak kita semua menyelami bersama tentang suatu kebenaran yang sangat mendasar dalam iman kita, yaitu karya penebusan Kristus yang luar biasa melalui pengorbanannya yang sempurna di kayu salib. Bayangkan sejenak, dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada pertanyaan mendalam. Mengapa kita begitu membutuhkan keselamatan? Apa arti sebenarnya dari pengorbanan yang Yesus berikan? Di video kali ini, kita akan membahas dengan santai namun mendalam, menelaah inti Injil yang seringkali terselubung oleh pemikiran-pemikiran yang kurang tepat. Jadi, silakan ambil secangkir kopi atau teh favoritmu, santai sejenak, dan mari kita mulai perjalanan iman yang penuh makna ini. Tahan nafas sejenak, karena nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk mencatat ya. Pertama-tama, mari kita lihat kondisi kita sebagai manusia. Seperti tertulis di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini bukan sekadar pernyataan, melainkan kenyataan yang menghampiri setiap kita. Kita semua pernah merasakan kekosongan, kegagalan, dan kerapuan moral dalam hidup. Sambil kita merenung, saya mengajak kamu untuk sejenak menutup mata dan memikirkan momen-momen di mana kamu merasa jauh dari kebenaran. Apa yang sebenarnya membuat hati kamu gundah? Kondisi dosa inilah yang mengharuskan adanya intervensi ilahi. Tanpa pengakuan terhadap dosa, kita takkan menemukan jalan keluar dari kejatuhan ini. Kita seringkali tergoda untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, baik melalui perbuatan baik, usaha moral, atau sekadar teladan hidup. Namun, disinilah letak prinsip penebusan yang tak bisa kita capai dengan usaha manusia semata. Bayangkan, seperti sebuah lubang yang dalam. Setiap dosa kita semakin menjauhkan kita dari terang kasih Allah. Dan disinilah pengorbanan Kristus muncul sebagai jembatan yang menghubungkan kita kembali kepada anugerah-Nya. Jadi, jangan anggap remeh pentingnya menyadari kondisi dosa yang menyeluruh ini, karena di dalamnya terkandung kebenaran mendasar bahwa hanya melalui penebusan kita mendapat kehidupan yang sejati. Selanjutnya, mari kita fokus pada inti pesan Injil, pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, kita diajarkan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan Ia telah dikuburkan, serta dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di sini tidak ada ruang untuk kompromi. Kematian Yesus bukanlah simbol semata, melainkan suatu karya ilahi yang menghapus dosa dan membuka jalan keselamatan bagi setiap insan yang percaya. Sekarang, saya ingin kamu bayangkan sejenak.
apa arti kematian seseorang bagi orang lain. Bagaimana perasaan kamu jika seseorang secara sukarela menanggung penderitaan demi menyelamatkan hidupmu? Tulis atau renungkan jawaban tersebut. Pengorbanan Yesus menyangkut pengorbanan yang total, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam kerendahan hatinya, Ia rela menanggung setiap beban dosa yang kita pikul. Ini adalah perwujudan kasih Allah yang tak terbatas. Tanpa pengorbanan itu, kita tak akan menemukan dasar untuk pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Para rasul dengan penuh keyakinan menyampaikan bahwa keselamatan hanya datang melalui iman kepada Yesus yang telah bangkit dari kematian. Mereka menjadi saksi hidup atas kuasa penebusan yang menembus batas dosa manusia. Pesan ini jelas, tidak ada perbuatan baik, tidak ada kesempurnaan moral yang bisa menggantikan karya keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus. Apa yang membuat kamu tergerak dalam iman? Mungkin ada momen saat kamu merasakan kehadiran Tuhan yang mengubah hidupmu. Bagikan di kolom komentar ya. Saya ingin mendengar cerita kamu. Kita diundang untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengalami secara pribadi bagaimana pengorbanan Yesus mengubah hidup kita. Pesan ini bukan sekadar teori teologis, melainkan kenyataan hidup yang harus dirasakan dan diaplikasikan setiap hari. Jadi, mari kita bawa hal ini ke dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang satu hal yang seringkali menjadi perdebatan. Signifikansi darah Kristus. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, kita diingatkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ini bukan sekadar ungkapan, melainkan kebenaran yang menyatakan bahwa harga pengampunan itu sangatlah tinggi. Darah Kristus menyimbolkan harga yang harus dibayar untuk menebus dosa manusia. Ketika kita mendengar tentang darah, kita diingatkan bahwa setiap noda dosa memiliki konsekuensi. Ini bukan hal yang bisa diremehkan. Bahkan, pemikiran-pemikiran yang cenderung meremehkan aspek ini justru mengaburkan realitas bahwa keselamatan membutuhkan penebusan yang nyata. Coba kamu renungkan, berapa banyak hal dalam hidup ini yang harus kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga? Bayangkan betapa besar pengorbanan yang diperlukan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dengan menitik beratkan aspek darah Kristus, kita juga diingatkan akan penderitaan yang dirasakannya. Ini adalah bukti nyata kasih yang tidak terukur, bahwa Allah rela menanggung penderitaan demi kebaikan kita. Melalui perumpamaan ini, kita dipanggil untuk lebih menghargai setiap pengorbanan dan menyadari bahwa keselamatan bukan hasil dari usaha bersama, melainkan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya. Dalam pengalaman iman kita, darah Kristus juga mengajak kita untuk hidup dengan penuh rasa syukur dan penghormatan. Setiap kali kita merenungkan pengorbanan itu,
marilah kita berkomitmen untuk hidup tak hanya dengan kemurnian iman, tetapi juga dengan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan pengampunan yang telah kita terima. Sebelum kita mengakhiri pengajaran hari ini, mari kita rekap kembali apa yang telah kita pelajari. Kita telah melihat bahwa, pertama, kondisi dosa manusia adalah universal, yang menuntut adanya pengakuan atas kekurangan kita dan kebutuhan akan keselamatan. Kedua, pengorbanan Kristus adalah inti dari keselamatan. Sebuah karya ilahi yang menghapus dosa dengan melalui kematian dan kebangkitannya. Ketiga, darah Kristus memiliki signifikansi yang mendalam sebagai simbol pengampunan yang diberikan kepada mereka yang percaya. Mari saya ajukan satu pertanyaan reflektif. Bagaimana pengorbanan Kristus mengubah cara pandang kamu terhadap hidup dan tantangan sehari-hari? Renungkan dan tuliskan pemikiranmu, atau bagikan di media sosial dengan tag #pintuberkat. Semua ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku kasih yang aktif. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus dalam setiap aspek kehidupan, dengan kerendahan hati, pengampunan, dan komitmen untuk hidup dalam kebenaran Injil yang sejati. Oleh karena itu, Sobat Pintu Berkat, ingatlah bahwa pengajaran ini tidak berakhir pada video ini saja. Marilah kita aplikasikan prinsip-prinsip yang telah kita bahas dalam interaksi kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan di tengah tantangan kerja. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk membagikan kasih dan keselamatan yang telah kita terima. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak kamu untuk bersama-sama mengucapkan doa pendek. Silakan tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, dan mari kita memohon agar kasih keselamatan Kristus terus memimpin setiap langkah hidup kita. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pengorbanan yang Engkau berikan melalui Putramu, Yesus Kristus. Berikanlah kami hikmat untuk memahami dan menjalankan serta menghidupi kebenaran-Mu. Dan bantu kami agar hidup kami selalu memancarkan kasih dan pengampunan-Mu. Amin. Terima kasih sudah menonton dan ikut merenungkan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam kebenaran Injil. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap hidup dalam kasih dan iman yang murni. Damai sejahtera selalu untuk kamu dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.